Teori konstruksi karir. Halo semua, perkenalkan, saya Pak Didi. Dalam pemilihan karir, kita akan mengenal apa itu konstruksi karir. Hari ini, Bapak akan membantu menjelaskan tentang konstruksi karir. Apa kalian tahu siapa beliau? Saya tahu Pak, beliau adalah Dr. Mark L. Savikas. Ya, benar. Dr. Mark L. Savikas adalah seorang profesor dan pengajar konseling karir selama 40 tahun di Kent State. Beliau ini sudah menulis sekurang-kurangnya 80 artikel, 45 judul buku, 500 presentasi mengenai konseling karir. Karyanya yang terkenal adalah Handbook of Career Counseling Theory and Practice pada tahun 1996 bersama B. Walsh, Vocational Interest pada tahun 1999 bersama A. Spokane, The Handbook of Vocational Psychology pada tahun 2005 bersama B. Walsh, dan jurnal-jurnal berjudul Career Construction dan Life Design. Siapa yang mau jadi seperti beliau? Nah, Pak Mark Savikas ini termasuk pencetus teori karir kontemporer di awal abad 21. Walaupun banyak yang mengutip teori lain, Pak Mark ini memberikan penekanan dan pandangan yang berbeda. Menurut Savikas, pilihan karir merupakan produk konstruksi yang dibuat oleh individu dan bukan hasil tes-tes yang diberikan psikolog profesional. Pembahasan teori konstruksi karir meliputi 4 area. 1. Kepribadian vokasional Holland. 2. Tugas perkembangan karir super. 3. Dimensi adaptabilitas karir. 4. Tema hidup atau life themes. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, maaf ya Pak, saya perhatiin dari tadi ngebahas karir kontemporer. Kontemporer itu apa sih Pak? Kontemporer sendiri artinya masa kini, modern, kekinian. Jadi karena globalisasi, teknologi dan sebagainya berkembang sangat pesat. Jadi, pandangan kita mengenai pembangunan karir harus lebih luas lagi. Baik individu maupun organisasi harus lebih fleksibel dan dapat beradaptasi di lingkungan yang terus-menerus berubah. Kita juga tidak akan tahu sampai kapan dan sejauh mana dunia ini akan berubah. Baik, kita kembali ke pembahasannya ya. Kepribadian vokasional Holland. Seperti yang kalian ketahui, ada 6 tipe kepribadian dalam teori Holland, yaitu, realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Dalam pandangan Savikas, teori ini bersifat tidak permanen, karena, minat seseorang juga bersifat adaptif. Savikas juga sangat menekankan agar konselor tidak menggunakan hasil tes ini untuk memprediksi masa depan konseli. Berikutnya, ada teori perkembangan karir dalam adaptabilitas karir. Teori ini menekankan proses pengembangan karir individu dikembangkan sendiri oleh individu tersebut dari pengalaman pribadinya ataupun sosialnya. Jadi pada dasarnya, membangun karir adalah membangun kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya. Bukan yang tiba-tiba jadi dari lahir ya. Menurut Super, individu yang dapat menyelesaikan tugas perkembangan karirnya dengan baik pada setiap tahap akan mencapai kematangan karir. Tahap tersebut meliputi growth, exploration, establishment, maintenance, dan decline. Kemudian, Pak Savikas ini mengajukan sebuah pemikiran agar adaptabilitas karir yang digunakan untuk menggantikan konsep kematangan karir sebagai konstruk utama dalam perkembangan karir dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dimensi dalam adaptabilitas karir. Seperti yang kalian tahu, banyak sekali profesi baru yang lahir. Namun, profesi yang hilang tergantikan otomasi teknologi, lebih banyak lagi. Adaptabilitas karir ini membantu individu menghadapi krisis karir selama fase perkembangannya. Lalu, apa saja yang merepresentasikan kesiapan kemampuan seseorang? 4 dimensi adaptabilitas karir menurut Savikas adalah perhatian, kendali, rasa ingin tahu, dan rasa percaya diri. Sekarang yang terakhir, mengenai tema hidup. Konsep tema hidup ini diturunkan dari teori gaya hidup milik Alfred Adler dan melekat kuat sebagai dasar teori konstruksi karir Savikas. Dalam hal ini, Savikas menitikberatkan peran konselor dalam membantu konseli menemukan makna dan tujuan hidupnya. Baik, itu tadi adalah teori konstruksi karir menurut Savikas. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Sekian dari saya, sampai bertemu lain waktu. Sampai jumpa.